Halo, selamat pagi adik-adik. Lalu senang sekali pada minggu ini lalu bisa bertemu dengan adik-adik. Nah, sekarang langsung mau tanya, apa kabar dengan adik-adik? Tentunya semuanya baik-baik saja ya. Nah, langsung mau tanya nih, siapa yang di sini sudah mandi atau yang sudah makan? Kalau semuanya sudah, yuk kita siap-siap datang ke rumah Tuhan, kita memuji dan muliakan nama Tuhan ya. Untuk itu kita nyanyikan satu lagu, Bapakku datang padamu. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi ya, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Satu kali lagi, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Yuk kita doa ya adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, saat ini kami datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati kami, berikan kami hati yang siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik ya, kita tahu ya bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan itu selalu menyenangkan hati kita. Jikalau adik-adik mungkin hatinya lagi sedih, mungkin lagi yang tidak suka, mungkin lagi apa, tapi Tuhan itu selalu ada di tengah kita ya. Tuhan itu sangat besar dan sangat berkuasa di setiap hati kita ya. Yuk kita nyanyi satu lagu, Tuhan Allah di tengah kita ya. Kita masih berdiri, kita nyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Sambil tepuk tangan ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sedangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka
bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar, satu lagi ya, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Jasnakan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Yuk, adik-adik silakan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita yang akan disampaikan oleh Langsung Sung. Untuk itu kita nyanyi satu buah lagu firman Tuhan yang ada di hati kita. Kita siapkan hati kita ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu kali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik ya, yuk sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Langsung Sung, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Langsung Sung. Tuhan, berkati kami, berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kami boleh benar-benar mempunyai hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bersyukur pagi ini kita kembali dapat bersama-sama untuk mendengarkan cerita Alkitab. Bersyukur masih di suasana tahun baru. Kita bisa bersama-sama beribadah. Kita juga bersyukur adik-adik, kita masih dalam keadaan sehat di tahun yang baru ini. Semua itu karena campur tangan daripada Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana kita dapat membalas kebaikan dan kasih anugerah Tuhan tersebut? Coba adik-adik pikirkan. Iya benar. Jawaban adik-adik tidak salah. Kita dapat lakukan dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, ikut kebaktian sekolah minggu. Pada saat ikut kebaktian sekolah minggu, kita fokus bernyanyi, memuji Tuhan, fokus mendengarkan cerita Alkitab. Dan kita juga ketika di sekolah belajar dengan sungguh-sungguh,
di rumah kita juga selalu rajin berdoa, membaca firman Tuhan, menghormati papa mama, guru-guru, lause-lause sekolah minggu. Tapi bukan itu saja adik-adik. Masih ada lagi yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih anugerah Tuhan. Salah satunya dengan memberikan persembahan adik-adik. Nah, kalian tahu bahwa tidak semua persembahan itu diterima Tuhan. Ada persembahan yang tidak diterima Tuhan. Hari ini, Lause akan bahas mengenai persembahan. Baik adik-adik, memberikan persembahan itu bukan hal yang baru. Sejak dahulu di Perjanjian Lama, di kitab Kejadian telah diceritakan bagaimana manusia memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan yang diberikan dahulu bukan berupa uang adik-adik, tetapi dahulu manusia memberikan persembahan dalam bentuk barang adik-adik. Ada yang memberikan persembahan berupa hewan, ada memberikan persembahan berupa hasil pertanian mereka, bisa berupa sayuran, bisa berupa buah-buahan, atau hasil bumi lainnya, seperti gandum juga bisa. Nah, mari kita baca adik-adik di kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Nah, langsung tunggu. Adik-adik di rumah boleh ambil Alkitabnya terlebih dahulu. Buka di Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Oke adik-adik, Lause akan bacakan dan adik-adik boleh menyimak di rumah masing-masing. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Nah adik-adik, di sini diceritakan bahwa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Nah adik-adik bisa tebak mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain dan menerima atau mengindahkan persembahan Habel. Nah mungkin adik-adik berpikir, karena Habel memberikan lebih banyak dari Kain, atau karena Kain hanya mempersembahkan sayur atau buah yang busuk atau buah yang jelek, sehingga Tuhan marah dan menolaknya. Oke adik-adik, kita lihat bukan itu sebenarnya alasan mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Lause ajak adik-adik membuka Alkitab lagi. Mari kita buka Alkitabnya. Lause tunggu ya. Lause kasih tahu alasannya. Di kitab Ibrani pasal 11 ayat 4. Adik-adik boleh mencarinya terlebih dahulu. Lause tunggu ya. Ibrani 11 ayat 4. Ya, jika adik-adik sudah menemukannya, Lause bacakan lagi. Adik-adik memperhatikan ya di rumah masing-masing. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah adik-adik, di kitab Ibrani ini dijelaskan, karena iman, Habel telah mempersembahkan
kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Iman itu apa adik-adik? Iman itu hati yang percaya pada Tuhan, hati yang hormat kepada Tuhan. Jadi karena Habel memiliki iman yang sungguh, maka Tuhan memperhatikan atau mengindahkan persembahan Habel. Tapi persembahan Kain tidak diindahkan loh. Ya, karena sikap hati Kain tidak tulus dalam memberikan persembahan. Ketika Kain melihat Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain, maka hati Kain menjadi panas dan iri kepada Habel. Ini bukti bahwa sikap hati Kain sudah tidak baik sejak awal. Walaupun Tuhan sudah menegur dia dalam Kejadian, tadi kita lihat di Kejadian berapa adik-adik? Nah, Tuhan menegur Kain di Kejadian 4 ayat 6. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Nah, di sini Tuhan sudah mengingatkan Kain bahwa jangan berbuat dosa atau iri terhadap Habel. Nah, akhirnya apa yang dilakukan Kain? Kain mengajak Habel ke padang dan kemudian dia memukul Habel, bahkan sampai membunuhnya. Habel itu padahal merupakan adiknya sendiri, adik kandung dari Kain. Mengapa Kain bisa melakukan dosa seperti itu ya? Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Lause Johan tentang Adam dan Hawa? Mengapa mereka bisa jatuh dalam dosa? Iya, mereka bisa jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak taat akan perintah Tuhan. Mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sesudah itu mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, hal ini juga terjadi pada Kain. Tadi Lause sudah bacakan bahwa Tuhan sudah mengingatkan Kain, tetapi Kain tidak taat. Akhirnya hatinya menjadi panas dan terjadilah pembunuhan. Yang pertama, Kain membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Hari ini kita belajar bahwa persembahan yang diterima Tuhan itu tidak dilihat dari banyak atau sedikit jumlahnya adik-adik. Tetapi persembahan itu dilihat dari hati kita. Ketika kita memberikan persembahan adik-adik, kita harus memberikan dengan hati yang tulus, ikhlas. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya adik-adik. Persembahan bukan hanya bentuk uang atau barang yang kelihatan saja adik-adik. Tetapi kita juga dapat mempersembahkan pikiran kita adik-adik. Tenaga kita, waktu kita untuk Tuhan. Kita bisa juga melakukan pelayanan adik-adik. Dulu sebelum pandemi COVID-19 ini, adik-adik juga bisa memberikan persembahan. Ketika Lause minta tolong berdoa, ketika Lause minta tolong menjalankan persembahan, ketika Lause mengajak adik-adik untuk ikut paduan suara, itu juga termasuk persembahan kepada Tuhan yang adik-adik bisa lakukan. Tidak hanya berupa uang adik-adik, bahkan hidup kita dapat dipersembahkan kepada Tuhan untuk Tuhan pakai agar namanya dipermuliakan. Ingat adik-adik, Tuhan melihat sikap hati kita ketika memberikan persembahan. Ketika memberikan persembahan, kita harus mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan menerima persembahan kita. Oke adik-adik,
cerita Lause sampai di sini saja. Kita akan membuka ayat hafalan hari ini yang diambil dari Ibrani 11 ayat 4a. Tadi Lause sudah bacakan secara lengkap ayat 4, tapi ayat hafalan hari ini kita ambil dari ayat 4a saja. Lause bacakan ya. Ibrani 11 ayat 4a. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Sekali lagi Lause bacakan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Oke adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini dapat adik-adik ingat dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Lause akan pimpin kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami belajar ya Tuhan, untuk dapat memberikan persembahan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak seperti Bapak Kain yang tadi memberikan persembahan dengan tidak sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami juga belajar ketika kami beribadah, ketika kami hidup, kami juga bisa memberikan persembahan melalui hidup kami, melalui pikiran kami, tenaga kami, semuanya kami bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita hari ini yang disampaikan oleh Lause Syung. Cerita hari ini kita belajar dari tokoh Kain dan Habel. Adik-adik, lihat tadi sikap hati yang tidak baik dari Kain ketika memberikan persembahan. Ketika mempersembahkan ditolak Tuhan. Kain jadi iri hati sehingga membunuh Habel. Adik-adik, dari sikap ini kita belajar ketika mau beribadah dan memberikan persembahan kepada Tuhan, harus dengan hati yang tulus dan tanpa kebencian. Yuk kita lihat ayat masnya pada minggu ini, yaitu diambil dari Ibrani 11 ayat 4a. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, sekarang kita mau berikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik yang punya kotak tetap berikan persembahan di dalam amplop, lalu masukkan ke dalam kotaknya. Bagi yang belum punya kotak, bisa minta tolong papa mama untuk mentransferkan ke rekening gereja di bawah ini. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan satu buah lagu Terima Kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Satu kali lagi ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Satu kali lagi, syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Yuk, mari kita berdoa. Itu doa persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah orang tua kami yang sudah memberikan persembahan buat kami. Tuhan, berkati juga teman-teman kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama-Mu kami doa dan mengucap syukur serta berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada sekolah minggu pada pagi ini. Nah, jangan lupa ya, sebentar lagi kita akan bertemu dengan laus-lausnya di Google Meet. Jadi adik-adik jangan lupa ya, ikut di Google Meet. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.